Kita sudah bincangkan tentang Bal'am bin Ba'urah ya, dan Fir'aun. Ini Bal'am bin Ba'urah ini orang yang paham agama, paham Alkitab, dan dalam riwayat disebutkan mengetahui rahasia nama agung Tuhan. Nah, dalam tasawuf, dalam irfan, dalam dimensi esoteris agama itu memang ada hal-hal yang kadang-kadang kalau kita mungkin menyebutnya ya karomah begitu ya, bahasa ininya. Jadi kayak punya kekhasan, keistimewaan. Ada ulama yang mungkin berjalan dari satu kota ke kota yang lain ternyata cepat begitu. Nah, ini yang disebut karomah. Apalagi ya misalnya karena doa seseorang, tadinya ada daerah yang sulit air, tiba-tiba menjadi banyak air. Sulit air. Nah, itu daerah yang banyak air. Maksudnya ini karomah. Apa bahasa Indonesianya biasanya? Kalau untuk para nabi kita sebut mukjizat. Nah, karomah yang diberikan kepada para wali ini dalam cerita orang-orang terdahulu itu ada hubungannya dengan ilmu mereka tentang apa yang disebut dengan Ismul A'zam. Itu nama agung Tuhan. Jadi Allah Ta'ala ini punya nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Kemudian nama-nama yang indah ini dalam tanda petik, walaupun tidak tanda petik juga, insya Allah sesuai. Nama-nama yang indah ini bertajalli. Jadi misalnya kalau kita lihat keindahan alam, itu nama Tuhan Al-Jamil, misalnya begitu. Kalau kita melihat misalnya kebesaran, katakanlah apakah itu halilintar atau apa, kita melihat ke mahakuasaan Allah SWT, itu nama Tuhan yang tampak. Selain itu ada nama Tuhan yang disebut dengan nama agung, Isim A'zam. Nah, ini yang bisa bahasa anak-anak itu menyiasati dalam tanda petik aturan fisika gitu ya, aturan yang mengatur alam semesta ini. Kayak kalau orang bisa ngambang, itu kan berarti dia melawan hukum gravitasi. Nah, teman kita yang kemarin itu ya. Yang mana? Yang loncat. Yang loncat kayak. Oh, Masya Allah, untuk foto. Ya. Dia terlihat melayang. Dia melawan hukum gravitasi dan itu diabadikan. Nampaknya dia punya karomah. Oh, masalah Sayyidina Muhammad waalaikumsalam. Nah, yang demikian. Ya, walaupun dan itu terbangnya abadi dalam foto. Turun-turun. Iya, ngambang terus. Nah, dalam cerita orang terdahulu ada antara lain Bal'am bin Ba'urah dan kemudian seseorang bernama Asif bin Burkhiyah. Ini dalam kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika burung hudhud. Kalau saudara misalnya mempertanyakan bagaimana bisa ini orang punya rahasia ilmu Tuhan, berarti saudara juga meragukan kalau burung bisa bicara. Ya kan? Kalau harus diatur oleh hukum alam, hukum fisika, ini burung hudhud yang datang pada Nabi Sulaiman alaihissalam itu sesuai dengan ilmu perbinatangan atau tidak misalnya kan ya? Begitu. Ini burung hudhud datang dan cerita di satu negeri yang disebut dengan negeri Saba. Ada yang menyebutkan Saba itu di Yaman sekarang ini ya. Itu ada seorang ratu yang menjadi pemimpin di tengah kaumnya dan sebagainya, kita tahu ceritanya. Nah, Nabi Sulaiman ingin berdakwah kepada ratu ini, dan ketika menyampaikan itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak pada Allah Ta'ala itu, dilakukanlah satu hal yang akan membuat ratu itu dengan segera percaya. Kurang lebihnya begini. Setiap mukjizat itu biasanya disesuaikan dengan kondisi zaman. Misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang berkuasa, berbanyak pengaruh itu adalah tukang-tukang sihir. Maka mukjizat Nabi Musa tongkat yang berubah jadi ular. Nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam yang banyak itu penyakit, wabah sampai orang meninggal dunia. Nabi Isa kemudian menyembuhkan dan bahkan bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan dokter manapun, yaitu menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Nah, ini Nabi Sulaiman itu akan apa ini, kurang lebih ini pemaknaan saya, apa yang bisa
dengan satu peristiwa dia beriman pada Tuhan, kurang lebih gitu ya. Dengan cara apa? Ya sudah, bawakan saja singgasananya. Yang disebut singgasana sepertinya bukan sembarang kursi, tapi mungkin sesuatu yang sangat besar, indah, megah, boleh jadi dari pualam, dari batu marmer, kurang lebih pasti berat lah gitu. Apalagi kalau bahasa sekarang mungkin sudah indah, megah, pualam, dicor lagi gitu, jadi tidak bisa dipindah. Nah ini mungkin bisa membuat dia yakin. Nah Sulaiman tanyalah kepada pasukannya, bala tentara jin dan manusia. Lalu ada yang berkata, aku dari jin itu, aku akan pindahkan sebelum engkau beranjak dari tempat duduk. Bukan beranjak begitu berdiri kan ya, berarti cepat juga itu. Dan kemudian seseorang yang padanya ada ilmu dari Alkitab. Nah jadi ilmu min Alkitab itu bukan hanya, jadi yang dimaksud Alkitab ini seperti Bal'am bin Ba'urah, berarti bukan hanya misalnya Taurat, Injil, ada kitab-kitab lain yang diwariskan dari para nabi sebelumnya. Seseorang yang punya ilmu dari Alkitab, nah yang dimaksud seseorang ini adalah Asif bin Burkhiyah. Ya kemudian berkata pada Nabi Sulaiman, aku saja, aku akan pindahkan sebelum kau kedipkan matamu. Wow, ini lebih cepat lagi. Jadi kalau ada orang bilang begitu pada saya, kan saya langsung berkedip. Nah, ternyata sebelum kau pindahkan, kedipkan matamu, wah, sudah ada. Begitu singgasananya hadir. Kalau itu kira-kira di mana itu kerajaan Nabi Sulaiman? Ya, kan, ya. Kan berarti posisinya agak jauh begitu kan ya, antara dengan negeri Sabah kemudian memindahkan begitu. Nah, ada beberapa yang menyebutkan, wah mungkin bukan wah. Potensinya sebenarnya di Indonesia, ya begitu katanya tuh. Oh, iya ya. Sulaiman. Buktinya apa? Banyak orang Indonesia yang namanya Sulaiman gitu. Sulaiman, gitu kan. Nah itu ada mitos, ada gimana, gitu kan ya. Nah itu kira-kira di mana itu ya. Terus yang kedua berarti kalau misalkan ilmu itu juga bisa tergantung siapa yang membawanya itu tadi. Benar. Tadi itu karena dia berilmu tapi dia membantu yang galer. Benar. Tapi ini adalah Asrif ini berilmu tapi membantu yang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebetulnya pada kisah Asif bin Burkhiyah ini yang menarik adalah sebetulnya Nabi Sulaimannya bisa atau tidak? Bisa. Oh, masalah sudah Muhammad alaihi. Tetapi mengapa tidak Nabi Sulaiman sendiri yang melakukan? Ya mungkin pertimbangannya gini, apa, para bangsukarnya juga bisa, apalagi dia gitu. Oh, wasallallahu salam Muhammad alaihi salam Muhammad. Nah, lalu di mana letak negeri Sabah ini? Memang ada seperti, saya kira mungkin siapa namanya, Pak Dr. Fahmi atau siapa ya yang di UIN Jakarta yang mengatakan peninggalan Nabi Sulaiman dan bahkan Ratu Balkis itu ada di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, Magelang. Ada Sleman, bukan hanya Nabi Sulaiman sebagai nama ya, tapi juga Sleman katanya ya. Lalu hutan Sabaknya Wonosobo begitu ya. Nah, saya tidak begitu tahu. Hanya memang Al-Quran menyebutkan atau riwayat itu menguatkan dengan menyebutkan negerinya Ratu Sabah ini seperti tulang belulang ya, dalam tanda petik yang tersebar. Mungkin dipahami demikian sehingga bahasa kita sekarang ini seperti kepulauan, karena pulau itu kan tersebar berserakan dan tidak ada negeri kepulauan terbesar di dunia kecuali Indonesia. Saya kalau ketika misalnya di luar negeri tanya dari mana, dari Indonesia, terus saya cerita Indonesia ini tahu tidak ada berapa pulau di Indonesia. Itu sering jadi, mudah-mudahan bukan ya, ini jadi kita sebagai Indonesia lah, berapa pulau, rata-rata mereka menyebut paling banyak itu 2, 3, 5 lah, 5 pulau. Saya sebut 17. Wih, banyak ya. Setelah itu saya tambahkan 1000. Nah, jadi 17.000 ya, Indonesia ini 17.000 pulau.
takjub mereka. Nah, itu ada rujukan, tapi saya kira tidak terlalu, ya karena saya tidak tahu apakah bentuk planet bumi kita juga tetap sama, berubah, ada yang hilang mungkin karena kondisi alam, atau air laut naik, ada gempa, tsunami, wallahu alam. Jadi saya tidak bisa. Oh ya, Kiai. Ya. Kira-kira kalau orang-orang seperti siapa tadi, Bang Asif bin Burkhiyya, ya. Itu apakah ada di zaman sekarang? Soalnya di tempat saya dulu, Kiai, Ya. ada 2 orang, Kiai. Apakah bisa dipelajari apa enggaknya? Saya tidak tahu ya, Kiai. Tapi orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Misalnya ada seorang sepeda. Ya. Nah, dia itu kalau kita noleh dia selalu di belakang walaupun kita pakai mobil. Oh ya? Ya, misalnya kita pakai mobil nih kan lebih kencang, misalnya kita lihat dia pasti di belakang kita. Masya Nah, Allah. terus gitu di belakang kita. Itu satu, dia pakai sepeda ontel dulu kayak. Ya. Nah, terus ada lagi debat saya itu juga. Jadi kalau tahu kan stum, Kiai, stum. Buat aspal itu. Nah, kan ya. stum di sana tuh karena waktu pembangunannya kan suka masuk got itulah, masuk lubang kubangan itu. Kan susah itu nariknya, harus ngambil besar. Nah, manggil orang itu, Kiai. Tapi bukan dianya, orang lain lagi. Dia menggunakan tali tahu akar ketah buah ketu, Kiai? Tahu? Belum sih, mungkin Pak Adi ya, nanti. itu ada di sana, Kiai. Yang dipakai ini bukan beda lagi ya. Bersam namanya. Nah, akar ketah buah ketu itu Ya. jadi akar ketakung buah ketuyut namanya. Dia akar di hutan. Nanti diikat sama dia sih, itunya stum itu. Ya. Nanti ditarik sama dia. Gitu. Masya Allah. Nah, langsung bisa itu, Kiai. Akar ketakung buah ketuyut. Ya, jadi akar ketah buah ketu. Akar ketakung buah ketuyut. Saya Ya. kira mau dijawab cakep. Gitu. Ya. Nah, Lanjut. Apakah ilmu-ilmu seperti itu Ada bisa Ya, ya. potensi, dipelajari, ada Kiai? potensi kita bisa. Iya. Soalnya juga Ya. dia itu, Kiai, katanya dia tidak pernah mengganti pakaiannya karena kalau diganti panas katanya. Ilmu itu seperti itu. Cuma Masya Allah. kalau saya pribadi belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, tapi bapak saya almarhum dan orang-orang tertua saya semuanya menyaksikan dia. Dan kalau yang sepeda tadi itu kakek saya. Oh, masalah. Salam Muhammad alaihi salam Gitu, Muhammad. Kiai. Kira-kira ada nggak tulisan? Masya Allah. Menarik. Ya. Iya. Ya. Nanti kita bincangkan ya. Siap.